Salam harmoni hukum. Pada bagian kedua ini akan diulas terkait mengapa masyarakat cenderung tidak menyetujui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan siapa saja yang berpotensi menyalahgunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Terus berarti Betul menurut Bapak sekali. mengapa banyak yang tidak menyetujui undang-undang ITE ini? Ya, jadi sebenarnya kalau pertanyaannya kenapa sih banyak yang setuju ataupun tidak setuju? Mungkin seperti itu, jadi supaya Iya. balance. Jadi kalau melihat konteks kasus-kasus yang terjadi di Indonesia khususnya memang kemudian menimbulkan kekhawatiran sebenarnya kalau kemudian Undang-Undang ITE ini tidak dijelaskan dengan baik gitu. Sehingga harusnya pemahaman ini harusnya sampai ke grassroots gitu kan, masyarakat taunya hanya menggunakan media internet misalnya untuk menyampaikan semua yang dipikirkan dengan baik. Sehingga kasus-kasus yang terjadi sebagaimana tadi yang saya kemukakan, atau misalnya kita kilas balik beberapa tahun yang lalu dengan kasus Prita Mulyasari misalnya ya, ketika dia menjadi diduga menjadi korban dari malpraktik di rumah sakit, kemudian dia menyampaikan apa yang dirasakannya melalui email dan pada akhirnya Prita kemudian diputus bersalah karena melakukan pencemaran nama baik begitu misalnya dengan dakwaan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik misalnya. Akan hal-hal seperti ini sebenarnya menimbulkan kontroversi di satu sisi. Ataupun di sisi lain kemudian penerapan undang-undang di pasal 28 ayat 1 yang mengenai berita bohong ataupun di 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian dalam konteks suku, agama, ras, dan antar golongan, ini kan sebenarnya ruang yang menurut saya secara tidak langsung normanya kemudian masih sangat abstrak ya, masih sangat abstrak sehingga kemudian ada ruang yang siapa saja bisa mengartikan atau menginterpretasikan bunyi undang-undang tersebut. Padahal itu kan harusnya tidak boleh terjadi gitu. Kenapa tidak boleh terjadi? Karena kita berhadapan dengan hak dan kewajiban setiap orang. Di satu sisi dijamin oleh konstitusi, tapi di sisi lain kemudian ada ruang yang ya tadi yang seperti saya kemukakan sangat mengkhawatirkan seperti itu. Sementara kita hidup di zaman di mana semuanya dikatakan accountability, transparency, tetapi ketika kita mau berekspresi, kemudian kita terbingkai dengan framing-framing yang ada gitu, sehingga kemudian kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk diam. Nah, kalau memang seperti itu tujuannya ya memang pada akhirnya kontroversi ini tidak akan pernah berhenti gitu dengan undang-undang ini. Dia akan terus berlanjut, dia akan terus bergulir karena karena dia jadinya seperti bola salju, semakin lama semakin akan membesar tentunya, sehingga yang dibutuhkan adalah sebuah pengaturan yang jelas yang kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik oleh setiap orang untuk membingkai dirinya sehingga kemudian bisa terlindung dari jeratan Undang-Undang ITE itu sendiri. Saya kira seperti itu, Amel. Oke, berarti yang terlibat nih banyak ya, mungkin kayak misal dari pelapor, terus orang yang nantinya memproses juga itu berpengaruh besar gitu ya. Berarti kalau misalnya kayak gini, menurut Bapak Maskun nih, siapa aja nih yang mampu menyalahgunakan UU ITE ini? Jadi kalau pertanyaannya siapa yang dapat atau mampu untuk menyalahgunakan Undang-Undang ITE, kalau saya sih selalu berpikir setiap orang bisa saja menyalahgunakan gitu. Khususnya bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan kewenangan gitu. Jadi potensi untuk menyalahgunakan Undang-Undang ITE akan semakin besar ketika seseorang memiliki kekuasaan gitu, memiliki kekuasaan. Kita coba lihat data yang dirilis oleh SafeNet misalnya, bahwa kurang lebih 35% ya, 35,92% yang menyalahgunakan pasal pidana untuk Undang-Undang ITE itu adalah mereka yang notabene-nya adalah pejabat negara. Apakah itu kepala daerah, apakah itu instansi, menteri, dan aparat keamanan. Selanjutnya kemudian masyarakat awam di 32,24% misalnya. Kemudian ada 27,35% dari kalangan profesi ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Amel misalnya teman-teman artis dan lain sebagainya, dan yang sisanya kemudian yang lebih tersebar di berbagai profesi 2,86%,
mereka mungkin yang tidak berpunya karena pilihannya kemudian tidak ada, ataupun kemudian yang 1% ke bawah bagi mereka yang belum bekerja. Jadi data SafeNet ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa semakin berkuasa seseorang, semakin memiliki kewenangan seseorang, maka semakin potensial orang tersebut untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dalam konteks Undang-Undang ITE. Sehingga menurut saya bahwa data dari SafeNet itu dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ITE ini harus lebih memasyarakat menurut saya. Sehingga kemudian setiap stakeholder, setiap pemangku kepentingan bisa melihat, bisa memahami dalam peran dan posisi apa kemudian ketika dia berhadapan dengan norma-norma dalam Undang-Undang ITE, bisa dibuat langkah-langkah preventif misalnya. Sehingga kemudian tidak setiap orang yang kemudian menyampaikan ekspresinya dengan cara yang bijak misalnya, kemudian harus berhadapan dengan rezim atau norma-norma Undang-Undang ITE itu sendiri. Saya kira seperti itu, Mel. Terima kasih sudah menonton dan pastikan Anda menyaksikan bagian selanjutnya dari video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika menurut Anda channel ini memberikan manfaat. Ciao.